Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, sesepuh, tokoh masyarakat, pengurus masjid dan jamaah Masjid Al-Muhajirin, yang kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menaungi kita dengan rahmat dan magfirahnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan, terutama ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita dengan keinginan hati yang sangat besar untuk bangun sebelum waktu subuh, kemudian langkah kaki kita diawali menuju masjid ini. Berharap itu semua adalah bagian dari upaya kita mensyukuri nikmat Allah, mencari ridhonya, sehingga akhirnya Allah pun ridho dan menambahkan lagi kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah henti kita akan mengungkap, tak pernah henti kita akan mengucap, disebabkan karena tak pernah henti pula upaya kita untuk berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Nabi di hari kiamat dan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu kisah yang seringkali diulang oleh Allah untuk diceritakan, bahkan dalam beberapa surat dia ditempatkan. Ada dalam surat Al-Baqarah, kita bisa menemukannya. Dalam surat Al-A'raf kita bisa menemukannya. Dalam surat Al-Kahfi, seingat saya, itu pun diulang kembali meskipun tidak panjang. Maka yang seringkali diulang oleh Allah untuk disampaikan berulang-ulang adalah kisah Nabi Adam dan Hawa, serta kebencian iblis kepada Adam dan Hawa sampai dengan keturunan-keturunannya. Inilah kisah yang berulang lagi, dan berulang lagi. Kita akan menemukan dalam beberapa surat itu. Sementara ulama menyimpulkannya begini: kalau ada sesuatu yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diinformasikan, setidaknya salah satu tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang terhadap apa yang disampaikan itu, karena disampaikannya berulang dan berulang. Maksud pengulangan tadi adalah memancing orang untuk punya perhatian. Karena yang namanya kitab dakwah atau orang berdakwah, maka tidak akan luput dari pengulangan. Itu ciri khas dakwah. Ciri khas orang mengajak itu selalu akan mengulang. Salah satu yang kita bisa laksanakan atau kita alami adalah ketika kita menjadi seorang orang tua, kemudian berdakwah kepada putra-putri kita, maka apa yang kita sampaikan kepada mereka boleh jadi berulang lagi. Kita tidak pernah bosan untuk menyampaikannya. Walaupun boleh jadi anak yang mendengarkan itu merasa bosan karena berulang lagi. Ketika orang tua mengungkapkan apa yang sudah disampaikannya, seringkali anak bilang, itu kan udah dikasih tahu kemarin mah. Begitu anak itu meresponnya. Tapi orang tua tidak pernah henti untuk mengulang, karena boleh jadi kenyataannya begini. Orang yang mengulang itu mengharapkan kalau seandainya pada saat penyampaian di awal, mungkin orang itu belum mendengar dan belum memperhatikan. Maka disampaikan lagi yang kedua kalinya, berharap untuk lebih memperhatikan. Bahkan bisa jadi peringatan pertama atau penyampaian pertama belum didengar, penyampaian kedua belum direspon, penyampaian ketiga baru dia sekedar nengok, penyampaian yang keempat mulai memperhatikan lebih lama, penyampaian yang kelima boleh jadi mulai dia bertanya, penyampaian yang keenam tertarik lagi dia untuk semakin dalam bertanya, karena dilakukan berulang-ulang untuk memancing perhatian.
Kalau di sekitar rumah bapak, ibu ada tukang ketoprak atau bakso keliling, maka coba perhatikan, tukang ketoprak dengan tukang bakso itu nggak akan memukul piringnya atau mungkin kentongannya cuma sekali. Pasti dia mukul berulang lagi. Sekarang dia pukul, nanti boleh jadi 2-3 menit kemudian dia pukul lagi. 2-3 menit kemudian dia pukul lagi. Kenapa dia selalu mengulang-ulang? Berbeda dengan tukang bakso yang mangkal. Kalau tukang bakso yang mangkal nggak ada pukulan. Tapi kalau tukang bakso itu keliling, tukang ketoprak itu keliling, pasti dia menggunakan pemukul untuk memancing perhatian. Coba perhatikan kalau dia sudah mukul, nggak sekali dia pukul itu. Karena boleh jadi pukulan yang pertama belum didengar, pukulan yang kedua masih biasa-biasa saja, pukulan ketiga, keempat, baru orang mau beli. Padahal kita sering bilang, padahal tukang ketoprak itu udah dari tadi diam di situ. Kenapa sekarang baru belinya? Bukankah kalau gitu si tukang ketoprak berhasil untuk memancing perhatian dan akibatnya dia beli? Nah, begitulah kondisinya. Sehingga ketika Allah menceritakan Nabi Adam dengan kebencian iblis kepada Adam dan Hawa sampai dengan keturunannya, setidaknya itulah upaya Allah agar manusia terpancing untuk memperhatikan kisah Nabi Adam, kemudian diambil hikmahnya. Walaupun berulang, saya yakin saya bukan ustadz pertama menjelaskan Adam dan Hawa, dan saya yakin pula saya bukan ustadz terakhir yang menjelaskan tentang Adam dan Hawa. Saya yakin betul itu. Sejak saya kecil sudah ada cerita itu. Tapi kemudian ketika diceritakan, kemudian membaca bukunya, membaca tafsirnya, selalu saja ada informasi yang terbarukan dari kisah Adam dan Hawa itu. Maka di kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan kisah Adam dan Hawa yang tertuang dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Walaupun di surat Al-Baqarah ada, di surat Al-A'raf ada, di surat Al-Kahfi pun ada diceritakan. Yang saya ingin sampaikan yang tertuang dalam surat Al-A'raf. Dimulai dari ayat yang ke-9. Kita mulai dari situ kisahnya ini. Kalau Bapak mungkin punya handphone atau mungkin Quran bisa dicek nantinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh maaf, ayat yang ke-10, maaf. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Begitu ayat ini mulai menceritakannya. Di situ sementara ulama memahami penggalan pertamanya. Ada pula yang berbeda pemenggalannya. Yang jelas ulama memang dari dulu berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang memenggalnya di sini, ada yang memenggalnya di sana, berbeda-beda. Sekali lagi saya sekedar mengingatkan bahwa kalau ulama itu berbeda-beda pendapat, itu memberikan pemahaman kepada kita dari dulu. Yang namanya pembedaan itu sudah ada sebenarnya sih. Jadi bukan sekarang yang berbeda kita dengan yang lain. Di rumah kan, di masjid kan, di sini. Bukan pertama kita berbeda, dari dulu sudah berbeda. Cuma hebatnya kalau para ulama yang arif dan bijaksana itu berbeda, mereka sekedar mengungkapkan pandangannya tapi tidak menyalahkan pendapat orang lain. Itu hebatnya. Yang sekarang ini jarang ditiru model kayak begini. Kita kalau sudah berbeda dengan yang lain, menganggap kita paling benar, orang yang berbeda dengan kita udah pasti salah gitu. Itu yang sekarang jeleknya orang beragama itu. Atau boleh jadi minimnya keilmuan yang kita miliki, itu penyebab kita sering menyalahkan itu. Kalau para ulama dulu dia berbeda pendapat, mereka bebas menyampaikan pendapatnya dengan cara dan bahasa yang baik, tapi tidak menyalahkan lawan bicaranya. Bahkan populer kisah ulama yang senang dengan melaksanakan subuhnya dengan doa kunutnya. Terus dia kunut, tapi pada saat dia mampir ke ulama yang lain yang tidak melaksanakan kunut, dia stop kunutnya. Atau sebaliknya, orang atau ulama yang tidak kunut, tapi ketika dia harus sampai ke tempat orang yang kunut, dia melaksanakan kunutnya sebagai satu bentuk penghormatan kepada orang lain dengan pendapatnya. Itu kan semua kisah yang indah. Cuman sayangnya kisah ini cuma jadi kisah, aplikasinya nggak ada saat ini nih. Nah kalau dulu menghormati dia pandangan orang berbeda, selama itu bukan berbeda secara akidah,
Maka mereka masih biasa-biasa saja lah. Atau kata sementara ulama, kalau kita masih berbeda dalam soal furu'iyah mah nggak usah diperbesarkan, biasa-biasa saja. Nggak perlu menimbulkan rasa kebencian dan tidak ingin menyingkirkan orang lain dengan pendapatnya. Bebas berpendapat itu. Jadi semestinya sekali lagi umat Islam sudah pintar, sudah pandai dengan perbedaan dan menganggap perbedaan sunnatullah dan jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ke-10 ini walaqad makanna fil ardi, dan sungguh telah kami tetapkan secara kuat kalian semua manusia, walaqad makannakum, kami telah menempatkan kalian secara kukuh kuat fil ardi, di bumi ini, wa ja'alna lakum fiha ma'aisha, dan kami telah menjadikan bagi kalian semua di dalam bumi ini ma'aisha, kehidupan, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali manusia atau kamu bersyukur kepada Allah. Nah, ayat ini menyatakan gini, sungguh kami telah menempatkan kalian di bumi tetap tenang, teguh, kuat, hebat di muka bumi. Kami yang menempatkan kamu di bumi ini sehingga kamu bisa diam. Jadi ayat ini sekaligus menyampaikan pandangan, ulama menyampaikan pandangannya, Allah menetapkan manusia di bumi kuat, kokoh, kukuh. Bukan manusia di bumi ini dengan kekuatannya. Allah menempatkan manusia di bumi ini sehingga dia kuat. Kalau Allah menempatkan manusia di bumi ini sehingga dia kuat, kalau gitu manusia di muka bumi ini bukan kuat sebenarnya sih, tapi dia dikokohkan, dikuatkan oleh Allah sehingga bisa hidup di bumi ini secara tenang, nyaman, bahkan semuanya tunduk kepada manusia. Bukan karena kehebatan manusianya. Kami menundukkan bumi buat manusia, bukan manusia yang menundukkan bumi, bukan. Jadi betapa sombongnya, kita sadar atau enggak deh, tapi ucapan ini umum, betapa sombongnya ketika kita dengar ada orang yang sudah sampai puncak Everest yang tertinggi, kemudian dia bilang manusia sudah menundukkan puncak Everest, puncak tertinggi bumi ini sudah ditundukkan oleh manusia. Itu ucapan yang umum tuh ya. Manusia mampu menundukkan alam, manusia sudah mampu sampai dengan puncak tertinggi dan menundukkan alam. Itu merupakan ucapan yang sombongnya luar biasa dan gak sesuai dengan kaidah agama, kata ulama itu. Kenapa? Kalau manusia itu sampai pada puncak Everestnya, itu bukan karena manusia sanggup menundukkan alam, tapi alam ditundukkan oleh Allah, sehingga akhirnya manusia itu bisa sampai ke tempat tersebut. Alamnya yang ditundukkan, bukan manusia menundukkan alam. Nggak ada manusia menundukkan alam itu. Alamnya ditundukkan, sehingga akhirnya manusia bisa hidup nyaman di alam semesta ini. Alamnya ditundukkan. Maka benar ya Nabi Muhammad itu, ketika beliau mau mengendarai untanya kah itu, kudanya kah itu, maka dia bilang, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dia ucapkan pertama kali ketika naik untanya kah itu, naik kudanya kah itu, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan ini buat kami. Sakhkhara, menundukkan ini hadza untuk kami, wa ma kunna lahu mikrinin, kami bukan mampu menundukkan binatang ini untuk tunduk. Sehingga kalau tunggangan itu, entah itu unta kah, kuda kah, kemudian bisa dipakai oleh manusia, maka bukan manusia yang sanggup menundukkan binatangnya. Binatangnya ditundukkan oleh Allah agar dia bisa memberikan manfaat kepada manusia, bukan manusianya. Kalau ada pawang yang mampu menundukkan binatang, maka bukan binatang itu tunduk kepada pawang, tetapi Allah menundukkan binatang agar tunduk kepada orang itu. Bukan orang itu yang mampu. Sehingga kita disadarkan dengan doa Nabi ini, Maha suci Allah yang menundukkan ini buat kami. Kami adalah yang tidak mampu untuk menundukkan mereka sebenarnya. Jadi mereka bisa kita gunakan tunduk kepada kita karena Allah menundukkannya, bukan manusia, bukan alam. Bumi ini tunduk kepada manusia.
Kalau bumi ini tidak ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak nyaman hidup di dunia ini. Bahkan sampai-sampai bumi ditundukkan oleh Allah, akhirnya Allah menyebutkan kata bumi ini, kami jadikan bumi itu hamparan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum ungkapan-ungkapan bahwa bumi ini dijadikan oleh Allah datar. Maka ungkapan kami jadikan bumi ini sebagai bentuk datar, bukan buminya datar. Buminya tetap bulat, tapi dia tunduk terhadap sunatullah. Orang atau kita merasakan datarnya bumi, bukan bulatnya bumi. Makanya nggak tepat kalau dibilang bumi ini datar. Bumi ini bulat. Kalau ada yang bilang bumi ini datar, kayaknya sih mengalami penurunan kemampuan keilmuan kayaknya. Sebab Nahdlatul Ulama tahun 20-an sudah kemudian membuat satu lambang, bumi itu bulat, kemudian ditulis di tengah-tengah Nahdlatul Ulama. Buminya bulat. Tapi kemudian muncul sekarang bumi datar atau kaum bumi datar. Memang Allah menyebutkan bumi ini kami jadikan hamparan atau dataran. Bukan buminya berubah dari bulat kemudian jadi datar. Tapi manusia itu ketika tinggal di bumi ini merasakan bumi ini nggak bulat tapi datar. Coba kalau seandainya bumi ini tidak ditundukkan oleh Allah, bulatnya kerasa bulat oleh kita. Kan repot kita ini. Buminya bulatnya kerasa oleh kita ini. Maka susah makan, susah tidur, susah beraktivitas. Atau bahkan bumi ini ditundukkan oleh Allah. Saat ini bumi yang kita pijak ini sedang berputar mengelilingi matahari. Pada saat yang sama dia berputar pada dirinya mengakibatkan pagi, siang, sore, malam. Dan kemudian saat itu dia sedang dilemparkan mengitari matahari. Tapi kita tidak pernah merasakan bumi ini sedang berputar dan dilempar. Kenapa? Bumi kami tundukkan kepada manusia agar manusia bisa nyaman di atas muka bumi ini. Jadi kalau gitu jangan bilang sekarang kemampuan manusia sudah sanggup menundukkan alam semesta ini. Enggak. Kalau ada manusia membuat sebuah kapal besar pemecah es di Antartika, bukan berarti saat ini Antartika sudah tunduk kepada manusia sehingga bisa dilintasi dengan kapal besar itu. Tapi Allah mengilhamkan kepada manusia buat alat sehingga kamu bisa lewat melintas di atas es tersebut dan terpecahkan. Allahnya ngasih idenya. Jadilah manusia buat kapalnya. Kalau gitu bukan manusia yang menundukkan alam, tapi alam ditundukkan untuk manusia. Jadi lepaslah kita dari ungkapan-ungkapan yang kata para ulama, inilah ungkapan-ungkapan orang jahiliyah yang merasa hebat bahwa dirinya sudah sanggup untuk hidup di bumi ini. Nah, kami telah menetapkan kalian di atas muka bumi ini. Dan kemudian di dalamnya kamu bisa hidup nyaman. Sayangnya kalian sedikit sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ketemu ungkapan kalian sedikit sekali bersyukur, maka kata syukur itu bukan sedikit sekali kalian mengungkapkan alhamdulillah, bukan. Tapi syukur yang dimaksud kata para ulama yang saya kutip pandangannya, syukur itu sorful abdi jami'ani amihi. Itu syukur. Jadi ada bahasa Indonesia kita gunakan kata tersebut dari bahasa Arab, tapi nggak sesuai dengan bahasa Arabnya. Salah satu yang paling banyak itu syukur. Syukur itu dalam pandangan orang Indonesia kan menerima, alhamdulillah kami bersyukur. Padahal dalam bahasa Arab yang namanya syukur, kamu mengelola sesuatu sehingga yang sedikit berubah menjadi banyak. Kalau dikasih 1 jadi 10, dikasih 10 jadi 100, dikasih 100 jadi 1000, maka orang yang mengembangkan 1 jadi 10, 10 jadi 100, 100 jadi 1000, orang yang mengembangkan itu namanya orang bersyukur. Jadi bersyukur itu mengembangkan, bukan nerima. Kalau kita syukur itu nerima. Tapi kalau dalam bahasa Arab sedikit sekali kamu bersyukur. Tidakkah kamu bersyukur? Maksudnya adalah tidakkah kamu mengembangkan ini? 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8.
atau dikasih 100 berubah jadi 1000. Kenapa kamu nggak kembangkan? Itulah pandangan ulama tentang kata syukur yang beda dengan orang Indonesia. Kalau pandangan kita syukur itu nerima, dalam bahasa Arabnya qanaah, itu nerima tuh. Bapak punya keinginan, ibu punya keinginan ngumpulin uang, pengen punya rumah yang nyaman sesuai dengan keinginan dan spesifikasinya, ngumpulin terus. Begitu dikumpulkan, akhirnya terkumpullah uang, kemudian rumah itu dibangun, jadilah rumah impian itu. Maka ketika jadilah rumah impian itu, senangnya luar biasa, nerima keadaannya, qanaah namanya. Tapi bersyukurnya, gimana rumah yang sudah saya bikin ini bisa berubah atau manfaatnya lebih besar daripada sekedar tempat tinggal. Maka ini ketika bapak punya rumah, ibu punya rumah, jadi dia alhamdulillah saya qanaah dalam pengertian nerima ini dan punya rasa puas dalam hati ini. Tapi kalau bersyukurnya, nanti besok kalau ada acara apa-apa nih, entah arisan, entah segala sesuatu, di sini aja ya, di rumah saya, maka rumah itu namanya disyukuri. Kita kan enggak, syukur itu alhamdulillah, kita terima, sudah. Tapi rumah tersebut tidak berkembang maksimal karena hanya menjadikan tempat tinggal kita dengan keluarga. Itu bukan bersyukur namanya. Cuman susah merubah keadaannya. Akhirnya di mana letak orang Indonesia ini atau kita salah memahami kaidah agama? Salah satunya mempergunakan bahasa Arab yang tidak sesuai dengan spesifikasi bahasa Arabnya. Syukur itu membangkang. Saya ngumpulin uang, karena pengen punya mobil. Akhirnya sampailah uang tersebut terkumpul, saya beli mobilnya. Begitu saya beli mobilnya, alhamdulillah saya terima banget, saya kebeli mobil ini. Qanaah saya ini. Tapi bersyukurnya saya terhadap mobil ini, saya bilang ke tetangga, kalau besok ada acara yang nikahin ataupun mungkin tetangga kita menikahkan putra-putrinya, tapi di gedung, kalau mau bareng sama saya, yuk saya mau bawa mobil, isinya ada 7 penumpang. Coba deh cari yang lain, saya sudah jalan sama istri saya berdua, tinggal 5 orang lagi nih, udah pakai mobil saya aja, nggak usah nge-grab. Maka saya berusaha mensyukuri mobil tersebut dengan memaksimalkannya, bukan sekedar jadi kendaraan sendiri. Ya, nah itu syukur tuh. Tapi susah merubah bahasa masyarakat yang sudah berlaku puluhan tahun dan mengakar, susah dirubahnya. Kita kalau punya kendaraan atau rumah baru, agenda acaranya syukuran, bukan agenda acaranya qanaahan. Kan nggak ada orang diundang untuk peresmian rumah baru, terus kemudian ditanya mau kemana? Ada acara qanaahan. Kan nggak ada di sini nih. Adanya ada acara syukuran. Udah begitu kita itu. Padahal qanaah saya nerima, alhamdulillah kebeli. Syukurnya bagaimana kendaraan saya bisa menjadi manfaat lebih daripada sekedar kendaraan pribadi saya. Maka kami telah menetapkan kamu di muka bumi ini, kamu bisa hidup nyaman, tidak merasakan bumi sekarang sedang berputar kerasnya luar biasa. Kamu atau kita, saya tidak merasakan di bawah bumi ini ada magma yang sedang menggelegar menjadi inti bumi. Tapi getarannya sama sekali kita tidak pernah merasakan. Pada bumi ini saat ini sedang bergetarnya luar biasa. Kenapa kita tidak merasakannya? Karena bumi ditundukkan oleh Allah buat manusia, bukan manusia nundukin bumi. Nyaman deh. Tapi sayangnya sedikit sekali kalian mengelola bumi ini sampai dengan maksimal. Hanya beberapa gelintir orang yang kemudian memanfaatkannya. Kita tidak mampu memanfaatkannya. Maka sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, begitulah awal mulanya. Sungguh kami telah menjadikan kamu nyaman di muka bumi. Jadi stop penggunaan kalimat manusia sudah mampu menundukkan bumi. Nggak ada. Ya, bahkan kita mengendarai kendaraan kita sendiri, begitu kita starter kemudian keluar dari rumah, saat itulah tidak hanya sekedar bismillah kita ucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.
Kenapa? Mobil sekalipun benda mati, seringkali kita tidak mampu mengendalikannya. Bukankah dalam tulisan-tulisan di jalan tol yang panjang, maka disitulah tulisannya kendalikanlah kecepatan. Kita ngendalin kecepatan, tapi kadang-kadang kita tidak sanggup mengendalikan kecepatan itu, sehingga akhirnya tabrakan pun terjadi. Bukankah kendalikan kecepatan Anda, kendalikan kendaraan. Nah, tapi sayangnya kendaraan meskipun bentuknya benda mati, seringkali tidak sanggup kita mengendalikannya meskipun sudah menggunakan berbagai macam fitur-fitur keselamatan, tetap aja nggak selamat. Kenapa? Karena si benda ini nggak mau tunduk kepada manusianya kalau bukan Allah menundukkannya. Jadi kita akhirnya memahami bahwa semua kita mendapatkan kenikmatan karena Allah memberikan ketundukan makhluk kepada manusia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ayatnya berlanjut. Ayat yang ke-11. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Ayat yang ke-11 itu. Walaqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan kalian semua. Walaqad khalaqnakum, kami menciptakan kalian semua. Tsumma, kemudian sawwarnakum, kami menciptakan dan kami membentuk rupa kalian semua. Pertama, Allah bilang kami telah menciptakan kalian semua. Yang kedua, kami membentuk rupa kalian semua. Kemudian tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam, kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah seluruhnya illa iblis, kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin, iblis tidak termasuk kelompok yang sujud. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ketika baca tafsir ada beberapa ketertarikan saya kepada ayat ini. Pertama begini, sungguh kami menciptakan kalian semua. Saya mungkin sudah pernah bilang di beberapa pertemuan, kalau Allah menciptakan manusia, seringkali teksnya berbunyi kami menciptakan kalian semua. Bukan aku menciptakan kalian semua. Kalau untuk aku, Allah menggunakannya aku menciptakan, kata sementara itu berlaku hanya untuk Nabi Adam alaihissalam. Aku menciptakan Adam. Tapi kalau sudah keturunan Adam, Allah merubahnya. Kami menciptakan kalian semua. Kenapa ada perubahan bentuk aku menjadi kami? Atau kami berubah menjadi aku? Nah, sementara orang orientalis kan bilang inilah Tuhannya umat Islam, katanya Esa, tapi seringkali ngomongnya kami. Kan jamak. Di mana keesaannya kalau dibentuknya dalam bentuk jamak gitu. Itu orang orientalis paling senang banget nih ketika ada kalimat kami menciptakan kalian, sebab tidak sesuai dengan paham umat Islam yang menyatakan Tuhan itu Esa. Kalau Esa kan tunggal, tidak berbilang. Tapi kenapa Tuhannya dalam Quran selalu bilang kami menciptakan, kami memberikan rezeki? Maka para ulama tafsir bilang kalau ada ungkapan kami tertuju kepada Allah, itu bukan kaminya maksudnya Allahnya banyak. Tapi kalau kami itu digunakan, maksudnya menggunakan ataupun menunjukkan kepada manusia, Allah mengikut sertakan makhluk lain dalam perbuatan itu. Maka Allah menyebutnya dengan kata kami. Mau kami kasih rezeki kah itu? Mau kami ciptakankah kalian itu? Kalau kami itu melibatkan manusia. Kalau aku nggak pernah melibatkan manusia. Maka ketika Allah menciptakan Nabi Adam, diklaim aku menciptakan Adam. Bahkan pada saat Adam butuh pengetahuan, Allah menyebutnya wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sungguh Allah telah mengajarkan Adam nama-nama benda. Allah ngajarin langsung Adam. Allah tidak bilang kami mengajarkan Adam, tapi Allah langsung mengajarkan Adam pengetahuan atau ilmu. Kenapa Allah langsung mengajarkan Adam? Karena saat itu belum ada manusia kecuali Adam. Dan karena saat itu PAUD belum buka.
Ya, SMP belum ada, SD, TK juga nggak ada. Maka Nabi Adam butuh pengetahuan. Akhirnya Allah turun langsung mengajarkan Nabi Adam itu. Allah mengajarkan Adam. Tapi kita sekarang ini kalau dapat pengetahuan, kami mengajarkan kepada manusia. Kalau gitu bentuk kekamian itu mengungkapkan adanya makhluk lain yang ikut serta dalam persoalan itu. Semua tuh. Ya, kami menciptakan manusia, kami mencipta, bukan aku. Makanya setiap manusia itu terlibat dalam persoalan terciptanya manusia baru. Kita terlibat nih. Jadi nggak bisa bilang bahwa anak saya ciptaan Allah ya sudah karena kreasinya Allah, enggak. Tapi kita ikut andil berkaitan dengan anak yang akan dilahirkan karena Allah menyatakannya kami menciptakan kalian, ikut andil. Kalau anak kita pengen cerdas, tidak hanya sekedar Allah yang mencerdaskannya, tapi kalian, kita ikut andil dalam persoalan kecerdasan itu. Ikut. Bahkan ketika seorang ibu hamil, bukankah ada anjuran makan makanan yang bergizi tinggi, yang mengandung omega tinggi? Kenapa mengandung omega tinggi? Karena omega itu akan memberikan pengaruh terhadap kecerdasan sang janin yang ada di muka bumi, yang ada di perut sang ibu. Maka ibunya melahap ini, makan itu, supaya anaknya cerdas. Bukankah sudah wujud penelitian, kalau ada seorang anak, kemudian dalam rahim ibunya hidup dalam kondisi tertekannya luar biasa. Ibu hamil ini sering dimaki. Ibu hamil ini hidup dalam kondisi yang kurang nyaman. Maka seringkali melahirkan anak-anak yang takut nantinya. Tapi ketika ibunya ceria, nyaman, tenang, senang, maka seringkali melahirkan anak-anak yang aktif. Bukankah itu penelitian sudah dibuktikan? Kalau gitu tinggal tergantung kita. Kalau anakmu mau cerdas, beri makanan yang baik. Kalau anakmu mau ceria, jadikan ibu yang dalam kondisi hamil itu nyaman, tidak tertekan. Diciptakan lah. Kita ikut nih. Tanya aja para dokter itu, selalu aja salahnya begitu. Nah disitulah kenapa Allah menyebutkan kami telah menciptakan kalian semua. Cipta. Dan mencipta itu dijadikan dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya cipta. Dari nggak ada jadi ada, namanya mencipta. Jadi kalau dari tidak ada menjadi ada, mencipta, kira-kira manusia itu pencipta bukan? Nah, kalau dari tidak ada menjadi ada, kira-kira kita pencipta bukan? Bukan. Cuman kita suka bilang manusia pencipta. Kalau ada lagu baru kemudian diterbitkan, semua lagu itu ditulis penciptanya siapa. Lagu ini ciptaan si ini, ciptaan si ini, ciptaan si ini. Bahkan kita punya istilah hak cipta disebutnya. Nah, kalau dalam kaidah beragama, kaidah tauhid, penulisan hak cipta atau ciptaan untuk manusia dalam kaidah agama salah. Cuma lagi-lagi kita untuk merubahnya susah, udah jadi bahasa umum kok gitu. Apakah manusia bisa mencipta? Enggak. Kalau ada lagu baru atau ada penemuan baru itu bukan manusia menemukan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi sebenarnya Allah menganugerahkan keilmuan itu, pengetahuan itu kepada manusia, akhirnya manusia tahu tentang itu. Kalau gitu nggak ada manusia mencipta. Manusia itu paling bisa mengubah. Nah itu iya. Tapi ini lagunya belum pernah ada, Pak. Dia yang baru ngeluarin lagu ini. Allah memberikan inspirasi kepada orang itu, akhirnya lagu itu terbentuk. Kan Allah ngasih inspirasinya. Bukan dia yang ada dimulai dari otaknya, enggak. Kami menciptakan kalian dalam pengertian kamu belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi, itu ciptaan. Ya, tapi susah lagi-lagi kita merubah kata hak cipta, pencipta, nggak gampang itu karena sudah berbudaya bahasa Indonesianya. Tapi kalau berkaitan dengan kaidah agama ataupun Al-Quran, nggak ada satupun pencipta kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hanya sanggup mengubah. Kami menciptakan kamu dari nggak ada menjadi ada. Kemudian kami membentuk rupamu. Jadi yang pengen kita ini berwujud dan berupa seperti ini siapa kira-kira? Hah?
Allah kan ya, muka saya kayak begini nih, itu kemauan Allah. Wajah bapak ibu kayak begitu, itu kemauan Allah. Karena Allah bilang, kemudian kami membentuk rupa kalian. Allah yang bentuk. Bukan maunya saya berwajah kayak begini. Kalau kemauan saya sih nitip, pengennya lebih dari ini, gitu. Tapi ini kan sudah ketetapan Allah, kami bentuk mukamu, sudah. Makanya kalau kita tidak suka dengan seseorang, jangan pernah komentarin fisiknya. Ya, kalau kita nggak suka dengan seseorang, ada ketidaksukaan itu. Ya, yang namanya suka ada, yang namanya benci juga ada. Wong itu ciptaan Allah kok. Ada kita suka kepada orang, ada. Ada kita benci kepada orang, ada. Sampai ini dalam kaidah agama bilang, bencilah karena Allah, sukalah karena Allah. Kalau gitu suka dan benci itu terbuka. Ya, tapi kalau kita tidak suka dan benci kepada seseorang, jangan pernah komentarin fisiknya. Kenapa jangan pernah komentarin fisiknya? Fisiknya dia kayak gitu itu bukan maunya dia itu. Allah ciptakan dia begitu. Maka kalau kita kemudian membuli fisiknya, mengomentari fisiknya, maka sama dengan kamu mengomentari ciptaan Tuhan yang menciptakan dia begitu. Yang kamu bully dan kamu jelekan itu Tuhan, bukan dia. Makanya saya mengimbau, kalau kita tidak suka kepada seseorang, jangan cari foto orang itu dalam kondisi jeleknya. Ya, ini kan nggak kita cari nih yang jelek-jelek nih. Cari dipasang di media sosial. Gitu. Emang nggak ada lagi apa orang model stok lebih dari kayak gini, kenapa dia yang dipakai? Fotonya yang ditampilkan. Dalam kondisi dia yang tidak baik atau jelek dalam foto tersebut. Maka ketika kita menayangkan begitu, kemudian kita mengomentari fisiknya, sama dengan Anda atau kita semua menghina Allah sebagai penciptanya. Kalau nggak suka, nggak suka. Dan yang kita komentari kinerjanya, programnya, itu yang kita komentarin, nggak sukanya. Jangan fisiknya. Orang itu maunya begitu ya begitu. Bahkan kita menilai kesempurnaan manusia itu lewat fisik. Kalau ganteng dia, cakep dia, kita bilang sempurna. Padahal dalam pandangan agama, sempurna itu kalau orang mau pakai akalnya, mau pakai pendengarannya, mau pakai penglihatannya, mau pakai hatinya, di situ kesempurnaan manusia. Ya, betapa dalam Al-Quran disebutkan, mereka itu punya mata tapi nggak mau melihat. Mereka itu punya akal tapi nggak mau berpikir. Mereka itu punya telinga tapi nggak mau mendengar. Mereka itu punya hati tapi tidak mau merasa. Mereka itu seperti binatang. Bahkan lebih sesat lagi dari binatang. Kalau gitu kesempurnaan dalam pandangan kita dengan pandangan Allah beda. Kita menunjuk orang itu sempurna kalau fisiknya menurut kita bagus. Tapi kesempurnaan di mata Allah bukan fisik. Pakai akal enggak? Bahkan kalau saya melihat di jalanan gitu, ada orang yang melukis pakai kaki. Kenapa? Tangannya nggak ada. Pakai kaki. Saat ketika pakai kaki itu kemudian ngobrol lah saya. Punya kemampuan gini anugerah Tuhan ya? Iya Pak. Terus berkeluarga Pak? Alhamdulillah saya punya keluarga. Istri 1, anak 3. Terus penghasilan dari mana? Istri kerja? Enggak, cuman ngandelin saya ngelukis aja, kemudian dibayar orang. Bayangin loh, orang yang nggak punya tangan, ya, sanggup untuk melukis, bahkan dia membiayai anaknya sekolah, istrinya makan kehidupannya. Sementara ada orang ganteng, fisiknya sempurna, malesnya nggak ketulungan. Ya, kerjaannya hanya sebagai mendompleng atau menjadi plagiat atau menjadi sesuatu yang merusak tatanan kehidupan orang lain. Bukankah kita ngukurnya fisiknya bagus, tangannya bekerja begini, tapi tidak ada perilakunya, kita menyebutnya sempurna? Salah kan? Mendingan orang cacat fisik tapi dia berkarya daripada sempurna tapi tidak mau melakukan karya sama sekali. Kalau gitu sempurnanya kita dengan sempurnanya Allah nggak sama tuh. Makanya jangan suka orang bilang body shaming tuh. Ya, jangan suka ngatain orang dalam bentuk fisiknya. Karena
Yang maunya dia begitu dalam fisiknya seperti itu, ya Tuhan, ya Allah, bukan dia maunya. Ya, sekali lagi tolong yang pakai media sosial atau yang lainnya, jangan tampilkan wajah orang dalam kondisi jeleknya, kemudian kita menghinanya dalam kondisi jelek itu. Karena bukan dia yang mau wajahnya seperti itu, tapi Allah yang menciptakannya. Saya nggak suka Pak kritik kerjanya. Saya nggak begitu senang Pak kritik programnya. Jangan kritik wajahnya dan fisiknya, karena itu merupakan ketetapan Allah berlaku kepada orang itu. Ya, jadi saya sayang banget ngeliatin media-media sosial itu suka menampilkan wajah orang yang jelek-jelek, kemudian candidnya kemudian ditawarkan. Padahal di kesempatan foto-foto yang lain orang itu ganteng. Cuman di kali lain orang itu dipoto dalam kondisi candidnya jelek. Bayangin aja bapak ibu ganteng, tapi kalau dipoto orang lagi tiduran gini di masjid tetap aja jelek. Yang kita tampilkan jeleknya itu. Sayang kan? Maka kami telah menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada, kemudian kami bentuk rupa kalian semua sesuai dengan keinginan kami. Kemudian setelah selesai tercipta, wa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud, memberikan penghormatan kepada Adam itu. Sujud, ngasih hormat. Saya baca dalam pandangan ulama, sujudnya bukan sujud kita barusan seperti sholat subuh, kepala ditaruh sejajar dengan kaki dan tangan, kemudian sejajar dengan ujung-ujung jari. Bukan begitu. Tapi sujud yang dimaksud itu adalah berikan penghormatan. Itu namanya sujud. Kasih dia penghormatan. Namanya sujud. Jadi sujud tidak harus dipahami sebagai naruh itu. Sujud itu penghormatan. Cara penghormatan macam-macam. Kita menghormati orang tua kita, kemudian sujud. Sujudnya ada yang sungkem nyium kaki tuh. Sehingga ada komentar orang lain, sujud cuma kepada Allah, sungkem nggak boleh, haram. Kalau bagi saya sungkemnya seorang anak kepada orang tua itu bukan menyembah, tapi penghormatan. Karena penghormatan macam-macam. Kalau kita di tentara dan di kepolisian, hormat cuma begini aja. Ada yang nundukkan membungkuk, ada yang sampai mencium kaki sebagai penghormatan, bukan penyembahan. Maka Allah bilang, sujudlah kamu menghormati Adam. Sayangnya, salah satu makhluk iblis dia tidak sujud, dan uniknya Allah bilang, dia termasuk kelompok yang tidak mau sujud. Tidak masuk kelompok yang tidak mau sujud. Terjemahnya nggak gini, dia tidak mau sujud, bukan. Coba Bapak cek lagi tuh di Quran. Dia termasuk kelompok yang tidak sujud, bukan dia tidak sujud. Kalau gitu apa bedanya kelompok yang tidak sujud dengan tidak sujud? Kalau baru sekedar dia tidak sujud, itu baru dia aja. Tidak mencerminkan ketidaksujudan itu menjadi sebuah karakter. Tapi kalau dia termasuk kelompok yang tidak sujud, masuk kelompok loh. Itu kalau udah masuk kelompok lebih hebat daripada sendirian, kelompok. Jadi ketika diterjemahkan dia termasuk tidak kelompok orang yang tidak sujud, mencerminkan bahwa iblis sudah punya karakter hebat untuk menentang Allah sebagai Tuhannya, dan dia tidak mau melaksanakan sujud. Sehingga Allah menyebutnya dia termasuk kelompok yang tidak sujud. Sampai menunjukkan karakter. Makanya kalau kita doa, Pak, Ibu, sadar nggak kita? Kita minta doa, salah satunya kita bilang begini kepada Allah, masukkanlah kami kelompok orang-orang yang soleh. Masuk kelompok disebutnya. Bukan jadikanlah aku orang yang soleh, karena itu cuma kita. Tapi kalau kita bilang, masukkanlah kami kelompok orang-orang yang soleh, masukkanlah kami kelompok orang-orang yang bersyukur, artinya kita pengen masuk kelompok orang yang berkarakter soleh, kelompok orang-orang yang bersyukur. Bukan kita sendiri, masuk ke kelompok. Kalau udah masuk kelompok, itu kan menunjukkan identitasnya dan karakternya dibanding sendirian. Sehingga ketika terjemahnya iblis termasuk yang tidak, atau masuk dalam kelompok yang tidak sujud, untuk menunjukkan bahwa karakter iblis luar biasa ketidaksujudannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pertama ingin saya sajikan, masih ada beberapa ayat berikutnya karena panjang. Pertama, ayat yang saya sampaikan ingin menyampaikan pesan Allah kepada saya dan kita. Satu, Allah memberikan ketetapan ke muka bumi, kita di muka bumi, bukan kita yang menetap di muka bumi ini. Sehingga jangan sombong kita bilang manusia sudah menundukkan alam, karena Allah yang menundukkan alam buat manusia, bukan manusia sanggup menundukkan alam. Bahasa itu kita hilangkan.
Ya, kemudian bersyukur adalah upaya untuk mengelola sesuatu lebih baik lagi. Kemudian ketika Allah menciptakan, hanya Allah yang menjadi pencipta, manusia tidak menjadi pencipta, hanya pengubah saja. Bahasa kita sebenarnya yang salah, tapi sudah susah untuk merubahnya. Setidaknya pemahaman kita terhadap agama lah yang kita rubah. Dan Allah yang menghendaki kita berfisik seperti ini. Terimalah sebagai ketetapan Allah, dan pasti ketetapan Allah itu sempurna bagi setiap manusia. Setidaknya ayat pembuka tentang Nabi Adam bercerita tentang beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Nah, ini dulu bagian pertama, kisah Adam, Hawa, dan Iblis ketika di surga. Insya Allah pada pertemuan berikutnya saya menceritakan atau melanjutkan kembali titah Allah kepada Iblis untuk sujud, dan Iblis menolak karena merasa lebih baik daripada Adam. Nah, sebelum saya mengakhiri ini, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan dari Bapak, Ibu semua tentang materi yang saya sampaikan. Saya persilahkan kalau ada, silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Jadi di situ apa Allah itu menunjukkan kepada makhluknya supaya jangan mengatakan yang diciptakan jelek atau bagaimana, maksudnya bagaimana? Jadi keterlibatan manusia dengan makhluk dengan kholiknya itu di situ kan. Jadi seolah kayak diktator gitu. Tidak mau disalah-salahin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak menarik. Bapak mengambil kesimpulan seolah-olah Allah diktator kayaknya begitu. Ya. Nah, inilah kesimpulan manusia. Bahkan salah satu sifat Allah dari 99 nama, Al-Jabbar. Dia yang maha memaksa. Bukankah kata memaksa itu akhirnya muncul kata dia diktator? Karena memaksa gitu. Nah, itulah pandangan manusia. Padahal kata sementara ulama yang saya baca, kalau Allah menunjukkan kediktatorannya dalam tanda petik, bukan maksudnya menunjukkan diktator, tetapi menunjukkan kekuasaannya, bahwa makhluk tidak mampu menyaingi kehebatannya, bukan kediktatorannya. 1. Kedua, kalau ada bahasa seperti itu, diktator dan segala macamnya, selalu tertuju kepada orang yang menentang kekuasaannya. Dia tidak pernah menunjukkan kekuasaan, kehebatan, dan kediktatorannya kepada orang yang sudah tunduk kepadanya. Enggak. Berbeda dengan diktator yang ada di muka bumi ini. Kalau diktator siapa aja pokoknya saya hebat. Gitu. Tapi Allah hanya menunjukkan keperkasaannya, kehebatannya, kesombongannya. Gitu. Allah mutakabbir. Mutakabbir itu kan seakar kata dengan takabur kan. Asal kata dari takabur itu, takabur, sombong. Pelaku kesombongan, mutakabbir. Kita suka bilang, jangan takabur. Allah itu mutakabbir, Allah sombong. Tapi coba perhatikan, hanya sekali-kalinya kata sombong muncul dalam Al-Quran sebagai sifat Allah itu. Nah, Bapak bisa lihat surat Al-Hasyr, ya, surat ke-59 tuh. Di situ disebutkan Al-Mutakabbir, Allah yang maha sombong. Tapi cari kata Allah maha sombong itu selain dalam surat ini, gak ketemu. Kenapa dia menyebutkan kesombongannya? Bagi orang yang menantang kekuasaannya. Jadi kediktatorannya, absolutnya hanya tertuju kepada orang-orang yang melakukan kesombongan di hadapannya. Jadi enggak semuanya. Yang saya sampaikan ini, bahwa jangan kita menghina fisik seseorang. Banyak pandangan-pandangan para ulama demikian. Sehingga dengan menghina fisik seseorang,
seolah-olah kita sudah menghina sang penciptanya. Kita bisa begini Pak, kalau makanan itu kita bilang nggak enak, ada orang bikin makanan ngasih ke kita, terus kemudian kita bilang ini makanan nggak enak amat. Kira-kira yang kita hina makanannya apa yang bikinnya? Yang bikin kan? Yang sakit hati bukan yang makanannya, yang bikinnya yang sakit hati itu. Ini makanan kayak begini nggak enak banget, yang bikinnya yang sakit hati itu. Setidaknya rasa itu yang ada. Makanya Nabi tidak pernah mencela makanan itu. Kalau kamu suka, makan. Kalau nggak suka, diem. Gitu. Ya kalau kamu mau makan, makan. Tapi kalau tidak mengundang selera, diem. Jangan komentari makanan itu. Karena bisa jadi enggak enaknya menurut lidah kita. Tapi menurut lidah orang lain boleh jadi enak. Jadi sudut pandang aja. Maaf, saya bukan menghina. Kalau ada makanan namanya salad. Salad itu enak bagi kaum-kaum tertentu. Tapi belum tentu enak di lidah orang lain. Sehingga saya diundang syukuran lagi tuh. Ada seorang jamaah yang selesai bangun rumahnya, terus kemudian sebelum tukang-tukangnya pulang, dia syukuran. Keinginan orang ini ingin menjamu sang tukang dengan makanan yang enak, sesuai dengan seleranya dia. Dia pengen menunjukkan makanan Eropa lah, atau sesuatu yang jarang dinikmati. Bikin salad dan segala macamnya. Maka si tukang yang ramah rata-rata orang kampung, begitu datang terus makan, ngeliatin makanannya. Terus ketika makan diambil cuma sedikit gitu. Terus begitu saya duduk bareng mereka makan, ada nggak seleranya dia? Kalau gitu makanan ini nggak enak kan seleranya sang tukang. Saya bilang ibu ini salah menu. Mestinya kan sayur asem, ikan asin, kemudian lalap, ada jengkol, ada pete. Ini pasti nambah. Bahkan dikuahin lagi nih gitu. Rupanya tidak seleranya itu kan berkaitan dengan lidah kita, tapi belum tentu lidah orang lain itu merasakan keburukan. Jadi kalau kita menghina makanan, maka bukan makanan yang tersakiti, tapi yang membuat makanan itu. Sehingga begitulah rasa sang ulama, kalau kita menghina fisik seseorang sama dengan menghina sang pencipta yang menciptakan fisik orang itu demikian. Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nggak ada? Darimu nggak ada ya? Baik? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi hati kita dengan cahaya hidayahnya, dan kemudian kita menjadikan orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada segala macam perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, dan cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.